يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده بالنظرة لي. يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعده بالنظرة لي. يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك.
مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين حوضك الصافي المبرد مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, penampilan daripada kolaborasi antara ustadz dan santri. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang ada untuk menghargai dan menghormati sholawat mahlul qiyam tadi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. كثيرا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurfadila. Alamat Karangasem, kelas 3 SMP. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhaza faslun. Adapun ini adalah fasal yang menerangkan tentang sesuatu. Wayakhruju adapun yang keluar minal farji dari farji. Salah satu dimain adalah 3 beberapa darah. Rupanya damul haidi, darah haid, wal nifasu dan darah nifas, wal istihadatu dan darah istihadah. Fal haidu maka adapun darah haid, huwa ya darah haid, al farju adalah darah yang keluar minal farjil mar'ati dari farjinya perempuan. Ala sabili sihati atas sebab kesehatan, min ghairi sababil wiladati dari selain sebabnya melahirkan. Walau nuhu adapun warnanya darah haid, aswadun adalah hitam, muhtadimun yang gosong, lizaun yang menyelekit. Wa nifasu adapun darah nifas, huwa ya darah nifas, al khariju adalah darah yang keluar akibat wiladati sebab melahirkan. Wa istihadatu adapun darah istihadah, wa ya darah istihadah, adamul adalah darah al khariju yang keluar fi ghairi ayamil haidi di selain harinya haid, wa nifasi dan nifas. Wa akilu haidi adapun sedikit-sedikitnya haid, yauman sehari, walailatan dan semalam. Wa aksaruhu adapun banyaknya darah haid, hamsatu asyara adalah 15. Apanya yauman harinya. Wa qalibuhu adapun umumnya darah haid, situn adalah 6, au sab'un atau 7. Wa akilu nifasi adapun sedikitnya darah nifas, lahzatun adalah. Terima kasih untuk Mbak Naila. Maaf ibu-ibu dan bapak-bapak tamu undangan dan para tamu yang ada di atas panggung. Ini sekedar penampilan sekilas tentang anak-anak yang mondok di Pondok Nurul Quran yang disampaikan Ustadz Priadi tadi. Yang pondok dulu itu 99% di sana ngaji kitab kuning. Yang di sini nanti fokus ke tahfidz hafalan Quran. Jadi yang dibaca anak kita ini tadi itu kitab yang tidak berharokat Bapak Ibu. Jadi namanya biasa kita dengar dengan kitab gundul, tidak ada harokat. Maka kita harus ngasih aplaus, tepuk tangan dulu untuk Mbak Naila.
Kenapa kita beri aplaus? Karena maaf, kita sendiri Bu, baca Quran yang ada harokatnya wae masih kesulitan, masih watil gitu. Iya Bu ya, karena saya juga ngajar ngaji ibu-ibu. Lah ini anak-anak baca kitab kuning yang tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, tidak ada kasroh, tidak ada domah, tapi anaknya bisa baca. Ini luar biasa ini, tepuk tangan sekali lagi. Untuk itu saya pengen ada yang ngetes satu dari tamu undangan untuk bertanggung jawab atas bacaan dia. Tadi kenapa kok dibaca A, boleh nggak dibaca U? Kalau enggak, mana dalilnya di kitab dan harus dipertanggungjawabkan. Monggo, yang pengen siapa? Itu yang ada, angkat tangan monggo. Oh, putranya Mbah Majid, putranya Mbak Kiai Abdul Majid. Mic-nya ada, mic Mas. Cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tamu undangan mau sedikit mengetes apakah yang dibaca tadi benar-benar benar atau masih ada yang keliru. Selanjutnya yang pertama langsung saja, wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Mbaknya namanya siapa dulu? Naila. Oke, Mbak Naila. Mbak Naila wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Coba dilihat lafadznya. Sudah. Kemudian wa yakhruju minal farji. Wa yakhruju itu kalimat apa? Kalimat fi'il. Kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il? Fi'il mudhari'. Kenapa kok bisa fi'il mudhari'? Karena diawali huruf mudhara'ah di depannya. Berupa huruf? Ya, Huruf mudhara'ah itu ada berapa? ada 4. Apa saja? Alif, nun, ta, ya. Oke. Yahruju sekarang sorofnya. Sigotnya apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Oke, fi'il madinya gimana sekarang? Kharaja. Kharaja. Coba ditasrif mbaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja yakhruju kharajan wa makhrajan fa huwa kharijun wa zaka makhrujun ukhruj la takhruju makhrujun makhrujun. Oke, beri tepuk tangan dulu Ibu. Oke, cukup untuk Mbak Naila. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Mas Miftah. Ini putranya Mbah Kiai Majid, alumni Jombang juga Bu. Ini tadi sekilas untuk pertanyaan tentang pertanggungjawaban bacanya dia. Sekarang saya pengen nanya sedikit tentang fikih yang sampean baca. Tadi sampean baca wa yakhruju minal farji salah satu dimain. Coba jelaskan apa maksudnya wa yakhruju salah satu minad dimain itu. Adapun yang keluar dari farjinya perempuan ada 3 darah. 1 darah haid, 2 darah nifas, 3 darah istihadah. Nah, ini Bu, yang perempuan coba didengarkan. Yang keluar maaf dari farji itu alat kelaminnya perempuan itu ada 3 darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah apa? Istihadah. Darah istiqadah. Ibu-ibu pengajian itu saya sering nanya, maaf Ustadz Priyadi dan Bapak Kiai, saya nanya ke ibu-ibu, tak tanya, Bu, pernah nggak ngeluarkan darah istiqadah? Satu masjid diam semua. Kelengah kayak wedhus kopok. Nggak tahu apa itu darah istiqadah. Lah anak-anak kita mungkin bisa menjelaskan apa itu darah haid, apa itu darah istiqadah, dan apa itu darah nifas. Sekarang apa itu darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan atas sebab selain sebab melahirkan dan sebab kesehatan. Dari darah haid itu darah yang keluar selain habis melahirkan dan hari-hari di luar nifas. Terus darah istiqadah itu darah apa? Darah yang keluar selain harinya haid dan hari nifas. Terus darah apa tadi nifas itu darah apa?
Darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Sekarang umumnya orang haid itu berapa hari di kitab sini? Sehari semalam. Umumnya 6 sampai 7 hari. paling sedikit berapa? Sehari semalam. Atau 24 Jam. Paling banyaknya maksimal orang haid 15 hari. 15 hari. Kalau orang nifas umumnya berapa hari? Umum 40 hari. 40 hari. Minimal berapa hari? Sesaat. Minimal sesaat atau Tes. setetes. Paling banyak 60 hari. 60 hari. Tepuk tangan Bu untuk anak kita. Mungkin itu sekilas yang tentang bab haid dan nifas dan istiqadah. Sebenarnya penjelasannya masih jelentreh, tapi ini khusus untuk menampilkan sesaat saja agar ibu-ibu mantap memondokkan anaknya di pondok pesantren Nurul Quran. Amin. Sudah, terima kasih. Tutup, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Bagas Satrio dari Karangasem. Bismillahirrahmanirrahim. Karangasem lagi nih. Faslun aihaza faslun. Adapun ini adalah pasal yang menerangkan tentang sesuatu. Wa sholatul jamaati, adapun sholat jamaah. Sunnatun adalah sunnah, muakkadatun yang dikokohkan. Wa alal ma'mumi, terhadap makmum. An yanwiya, ketika berniat sapa makmum, al itimama, ing menjadi makmum. Dunal imami, tidak kecuali imam. Wa yajuzu, dan boleh opo ayat 5 ketika bermakmum sapa al huru, orang yang merdeka, bil abadi, dengan budak, wal baligu, dan orang yang balik, bil marohiki, dengan orang yang belum balik. Walat tasihu, dan tidak sah opo kutwatu rajulin, mengikutinya laki-laki, bi imra'atin, dengan perempuan. Wala qari'in, dan tidak sah orang yang bacaannya bagus, bi ummiyi, dengan mengikuti orang yang bacaannya Sudah. Ini yang penampilan kedua. Ini kelas 3 juga ya Mas Bagas. Alamatnya Karangasem. Ini juga membaca kitab yang tidak berharokat atau kitab gundul. Yang dibaca tadi tentang bab menerangkan sholat berjamaah. Coba sekarang terangkan sedikit apa maksud yang sampai baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Salat jamaah menurut Imam Ar-Rafi'i itu hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dikokohkan, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, hukum sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah apabila ada satu kampung tidak mengerjakan, maka satu kampung akan berdosa. Akan tetapi jika ada satu orang saja yang mengerjakan, maka akan gugur kewajibannya. Oke, misalkan di Mandala sini, kampung Mandala, sholat subuh tidak ada yang berjamaah satupun. Bagaimana hukumnya orang semandala ini? Maka semuanya akan berdosa. Menurut Imam siapa? Menurut Imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi. An-Nawawi. Tepuk tangan Bu. Terus yang sampai baca selanjutnya maksudnya gimana? Makmum itu harus niat dengan makmum, harus niat jadi makmum. Jika makmum tidak niat jadi makmum, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan imam, jika tidak niat jadi imam, itu sholatnya masih sah. Oke, berarti kalau ada orang jamaah di masjid, imamnya nggak niat sebagai imam, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan tidak nyebut imaman, sholat jamaahnya sah apa enggak? Sah. Sah. Kalau makmum, kalau tidak niat makmuman, sholat jamaahnya sah apa enggak? Tidak sah. Tidak sah. Oke, tepuk tangan Bu. Yang selanjutnya tadi, terakhir. Boleh huro atau budak yang merdeka itu boleh menjadi imam abdi, budak yang belum merdeka. Dan orang yang sudah balik itu boleh menjadi imam dari orang yang belum balik. Dan tidak sah sholatnya laki-laki mengikuti perempuan, dan juga tidak sah sholatnya orang yang bacaan Al-Fatihahnya kurang fasih, makhrujul hurufnya kurang benar, tajwidnya kurang benar, mengikuti orang yang sholatnya makhrujul hurufnya kurang benar. Wes, terakhir Bu ya, yang disampaikan tadi, kalau ada orang berjamaah berarti imamnya bacaan Fatihahnya amburadul, terus makmumnya
pinter baca Fatihah. Gimana hukum sholat berjamaah itu? Tidak sah. Yang tidak sah yang mana? Imamnya. Terus? Imam dan makmumnya. Imam dan Makmumnya. kenapa kok tidak sah? Karena makmum tersebut bacaannya bagus, sedangkan imamnya kurang bagus. Maka yang berhak menjadi imam siapa? Makmum tersebut Yang bacaannya yang bacaannya bagus. bagus. Oke, terima kasih, tepuk tangan Bu. Ini sekilas, silakan ditutup Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, ini adalah tampilan dari kitab kuning. Nah, sekarang ditampilkan lagi yang Tanfiz Quran kepada Ananda Jimmy Pranata dan An Hadi. Silakan naik ke atas. Ini yang ngetes langsung Satria Adi langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, di hadapan kita ada dua ustadz, Ustadz Jimmy Pranata dan Ustadz Hadi. Ini santri angkatan kedua di Masjid Jami Bukit Asam yang sudah menyelesaikan Al-Quran, kemudian berikutnya juga sudah selesai juga sekolah sarjananya, dan insya Allah akan membantu di pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran. Insya Allah ada 4 hafidho yang akan membantu di pondok pesantren Tahfiz Nurul Quran ini, karena Tahfiz Nurul Quran khusus di pondok pesantren Mandala ini belum dicetak karena baru berdiri pondok pesantren. Jadi santrinya juga kemarin baru orang 7 ditempatkan di pondok lama. Nanti setelah peresmian ini langsung menempati pondok yang baru, 7 anak yang tamat SD itu. Nah, ini contoh banyak anak-anak Tanjung ini yang gemar atau berminat menghafal Al-Quran. Ini termasuk santri saya di Diniyat Tahfiz Quran di Masjid Jami Bukit Asam. Generasi pertama Ustadz Hibatul Azizi, ini Ustadz Jimmy Pranata, ini Ustadz Hadi. Kita akan mendengarkan bacaan hafalan, sekilas mendengarkan karena waktu. Jadi kita mendengarkan bacaan fasoha dari beliau yang akan nanti sama-sama kita ajarkan di Pondok Tahfiz Nurul Quran. Kemudian ada pertanyaan, apakah Pak Ustadz masih di Masjid Jami? Insya Allah saya nanti dalam waktu dekat pindah ke sini, ya. Tapi mohon doanya, ya. Sambil berjalan, tidak tahu nanti bulan berapa. Yang jelas kita akan membesarkan pondok tahfidz ini untuk percontohan di Kecamatan Lawang Kidul bahkan Kabupaten Muara ini. Ya, kita dengarkan ananda kita. Ini santri kita yang generasi kedua, Ustadz Hadi juga generasi ketiga. Kalau tidak salah serentak ya, dulu Jimmy ya. Ya. Ustadz Jimmy Pranata ini alumni Darul Quran Yusuf Mansur. Kalau Ustadz Hadi ini alumni Madrasatul Quran Tebuireng Jombang. Ya, kita dengarkan sama-sama fasoha dan bacaan beliau. Insya Allah nanti bisa ditularkan ke anak-anak cucu-cucu ibu yang mondok ke sini. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا نشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jimmy Pranata dan Haji, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kurang lebih ada orang 60 yang mondok di Jawa, ya, laki-laki perempuan calon hafidh-hafidhoh, dan ada juga ada orang 10 yang sudah pulang, Qurannya selesai. Ada juga yang sudah mendirikan pondok pesantren seperti Ustadz Ibadul Azizi, dan santri-santri yang lain juga insya Allah akan mengembangkan Al-Quran, menghidupkan yaitu syiar-syiar agama Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa hadir di Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran. Ucapan pertama yang saya sampaikan atas nama Yayasan Nurul Quran, Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa sempat menghadiri acara yaitu peresmian Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran. Mudah-mudahan
peresmian Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana sini mungkin sambutan ada yang kurang, maka atas nama Yayasan Nurul Quran Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian daripada itu ada yang perlu disampaikan. Pada hari ini tanggal 2 Muharram bertepatan dengan yaitu hari Ahad 31 Juli 2022, kami pengurus Yayasan Nurul Quran mengundang Bapak Ibu sekalian untuk acara peresmian pada hari ini dan mohon didoakan mudah-mudahan Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Quran menjadi pondok pesantren yang dapat mensiarkan yaitu Al-Quran baik di Tanjung ini maupun di Kabupaten Muara ini bahkan Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah takut daripada Allah. Hendaklah takut pada Allah. Dan tidaklah kita memikirkan apa yang akan kita perbuat di masa yang akan datang. Ini suatu prestasi. Ustaz, membangun suatu pondok pesantren, bukan rumah tahfiz, ini bukan suatu hal yang main-main ini. Saya begitu sangat terharu kalau begitu banyak, sudah 700 santri yang saya dengar tadi telah mendaftar. Ini Pak Kiai Haji Abdul Majid, Pak Ustaz Haji Priyadi, ini menjadi tugas besar, bukan tugas besar daripada rakyat Marini Tanjung Enim Bupati, tapi insya Allah bisa tugas besar juga dari kami. Undang kami, apa yang dapat kami lakukan untuk membantu ini. Itu di dalam itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fansan anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddian min hasratillah tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Quran itu diturunkan pada sebuah bukit, sebuah jabat, pada gunung, maka dia tidak akan sanggup untuk memikulnya, dan manusia yang memikulnya. Takut, tetapi manusia memikulnya. Ada satu Bapak Ibu, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, hal yang membuat saya miris. Di balik gemerlapnya positif dan negatifnya Citayan, dan ada yang bertanya, ada yang hafal niat sholat zuhur, niat sholat Jumat, niat sholat maghrib. Dari 3 orang itu ditanya, tidak ada satupun yang bisa menjawab. Astagfirullahaladzim. Indonesia sebagai negara terbesar Muslim di dunia, ini menjadi masukan buat negara. Baiklah, mari kita sama-sama diaturi Pak Kiai. Sekarang ini menjabat kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Ada 56 kesukuan yang ketuanya adalah beliau. Beliau saat ini dipercaya untuk Sumatera Selatan sebagai ketua. Lah 2 periode Pak ya, 3 periode. Tambah lagi tadi dengan semangatnya tadi. Yang kami hormati dan kami muliakan, hadir di sini juga langsung pimpinan Pondok Pesantren Al Haromain, Bapak Kiai Haji Denawi Gerentam Bumi. Yang kami hormati manajemen PT Bukit Asam, diwakili Pak Bambang Sigit. Apa kabar Pak? Yang kami hormati Kepala OPD, hadir di sini Tahfiz Nurul Quran, Yayasan Nurul Quran Mandala di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim,
saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Prasasti penandatangan Ketua DPRD juga. Nah, untuk mendampingi Bapak Bupati. Penandatanganan peresmian Pondok Pesantren Tanfiz Nurul Quran Mandala Kecamatan Nawang Kidul ditandatangani oleh Bapak Bupati Muara Enim, Bapak Kurniawan AP MSI. Penandatangan kedua, Sultan Mahmud Badarudin, Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian yang berikutnya yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim untuk menyerahkan nomor piagam kepada Bapak Azhari, disampaikan kepada Ustadz Priadi. Penyerahan piagam dari kantor Kementerian Agama oleh beliau Pak Bupati disampaikan kepada Ustadz Haji Priadi selaku pimpinan Pondok Pesantren Tanfiz Quran. Ya, mejanya taruh tempatnya tadi. Bisa menjadi. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Bupati seluruh sudut